terkasih dalam Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Pada saat ini kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 mulai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jikalau aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Saud malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini kisah hidup Lot pada saat Sodom dan Gomora dijatuhi hukuman oleh Tuhan, dihujani api dan belerang. Kisah pelarian Lot yang ditolong oleh malaikat Tuhan, di situ dikatakan karena Tuhan tidak mengasihi dia. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, Dia akan tentukan jalan hidup kita, Dia akan tentukan jalan yang harus kita tempuh. Ya, di sini dikatakan saat mereka berlambat-lambat, ya, berlambat-lambat tidak cepat untuk mempersiapkan diri untuk lari, meninggalkan rumahnya. Mereka berlambat-lambat, malaikat Tuhan menuntun tangan mereka, tangan Lot, tangan istrinya, tangan kedua anaknya, digandeng semuanya, dibawa keluar kota. Dan sampai di luar kota dikatakan, "Larilah, selamatkan nyawamu." Dikatakan di sini ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, dan larilah ke pegunungan. Perintah Tuhan jelas kepada Lot. Ya, tetapi ayat yang ke-18 dikatakan, kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku." Nah, pada saat Tuhan memberikan jalan yang harus kita tempuh, pada saat Tuhan memberikan jalan yang harus Lot tempuh, dan itu harus naik ke pegunungan, dikatakan di sini Lot berkata, "Janganlah kiranya demikian." Apa yang melatar belakangi Lot berkata demikian? Sehingga firman Tuhan ini saya berikan judul, bolehkah kita memilih? Pada saat Tuhan sudah menentukan jalan kita, bolehkah kita memilih? Pada saat Tuhan sudah menentukan jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita jalani, hidup yang harus kita lalui, bolehkah kita memilih untuk melewati jalan lain? Kita akan belajar bersama pada saat ini supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani hidup kita sebagai anak Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya rencana Tuhan terjadi buat kehidupan kita, supaya hidup kita sejalan dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kehidupan kita. Ya, kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang 48 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. "Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Dikatakan di sini, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah. Mungkin kita berpikir bahwa kita ini merancangkan segala sesuatu yang baik buat kehidupan kita.
Tetapi di sini katakan firman Tuhan mengatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberikan faedah. Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu sangat mengetahui apa yang baik buat kehidupan kita, apa yang memberikan manfaat faedah buat kehidupan kita. Dan cenderung keinginan kita didorong oleh kedagingan kita yang ingin sebuah kenyamanan. Nah, pada saat itu antara dua pilihan. Yang pertama, jalan yang dipilih Tuhan, yaitu lari ke pegunungan. Dan yang kedua, jalan yang dipilih oleh Lot sendiri, di mana dia minta lari ke sebuah kota yang bernama Zoar, di mana tidak ada tanjakan, di mana tidak ada jalan yang terjal, di mana tidak harus dia mengeluarkan seluruh tenaganya, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi Lot tawar-menawar dengan Tuhan, sehingga dia memilih untuk pergi ke Zoar daripada dia harus lari ke pegunungan? Tidak lain dan tidak bukan bahwa kalau lari ke pegunungan, ini jelas akan menyengsarakan Lot dan anak-anaknya. Lot mungkin sudah berumur, sudah tua, dan anak-anaknya perempuan, apalagi istrinya, kita nggak tahu mereka punya penyakit apa dan lain sebagainya. Kalau mungkin harus lari ke pegunungan, mungkin ya, sangat menderita sekali. Tetapi sebetulnya itulah yang harus kita lakukan, jalan yang sudah disediakan Tuhan. Dan jelas-jelas malaikat Tuhan berkata, kamu harus lari ke pegunungan. Tetapi Lot tawar-menawar dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita belajar untuk tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sediakan jalan buat kita yang harus kita tempuh, dan itu harus mengikis kedagingan kita, dan itu harus menyalipkan kedagingan kita, dan itu harus membuang kenyamanan kita. Ayo kita mau belajar untuk menjalaninya. Karena semua yang kita lalui, semua yang kita jalani menurut rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, kita harus membayar harganya. Pada saat kita memutuskan untuk kita melangkah di jalan Tuhan, di situ terjadi proses penyalipan daging, terjadi proses penyangkalan diri, dan itu harus kita lakukan. Dan Tuhan sangat tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Lot ini kita mau belajar. Kalau Tuhan sudah tentukan jalan yang harus kita tempuh, jangan kita tawar-menawar lagi. Kita jalani, kita lakukan, karena itu yang harus kita lakukan. Seperti contohnya, pada saat kita tidak mau bertemu dengan orang yang menjengkelkan kita, orang yang gak suka sama kita, tetapi Tuhan mengharuskan kita harus bertemu dan kita harus pemberesan dengan dia. Mana yang harus kita tempuh? Mana yang harus kita pilih? Kita memilih untuk kenyamanan kedagingan kita memilih untuk kita enak secara daging, atau kita pilih jalan Tuhan yang membutuhkan pemberesan, yang membutuhkan penyalipan daging, yang membutuhkan penyangkalan diri. Kalau kita pilih jalan Tuhan, kita akan bertumbuh, kita akan diproses oleh Tuhan hari demi hari, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara lihat yang dipilih oleh Lot, walaupun itu disetujui oleh Tuhan, karena Tuhan sudah mengukur kekuatan Lot, karena Tuhan sudah mengukur apa yang terbaik buat kehidupan kita. Lot pilih yang lain dan disetujui oleh Tuhan. Dan tidak berarti apa yang dijalani oleh dengan pilihannya sendiri, dia harus menanggung resikonya. Pada saat dia tinggal di Zoar, dia takut karena orang Zoar sangat jahat sekali. Dia akhirnya tinggal di hutan bersama kedua anaknya. Dan saudara tahu semuanya kisah Lot yang begitu tragis, dia harus kawin dengan anaknya sendiri. Terjadi incest di situ. Dan menurunkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh bebuyutan Israel. Ya, salah satunya adalah Moab. Ya, satunya lagi Ammon dan Moab. Itu keturunan Lot. Kita nggak mau akhir hidup kita seperti itu. Ayo kita belajar. Jangan pernah memilih kalau Tuhan sudah tentukan jalan hidup kita yang harus kita lalui. Jangan memperhitungkan kenyamanan kedagingan kita.
Jangan pernah melihat kelemahan kita. Kalau Tuhan sudah tentukan kita harus jalani, Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita mampu menjalaninya. Amin. Tuhan memberkati. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus,